Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Basri, NIM E2019-2211, Prodi Ekonomi Syariah 5 semester 4. Di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan dua materi tentang kekuatan monopsoni serta integrasi vertikal, merger, dan matrix. Materi pertama yaitu kekuatan monopsoni. Pengertian monopsoni adalah suatu kondisi di mana suatu pelaku usaha menguasai penerimaan pemasukan suatu produk, barang, atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Monopsoni merupakan bentuk persaingan yang tidak sempurna karena pasar tersebut belum terorganisir secara baik. Kondisi pasar monopsoni hanya dapat terjadi di tempat-tempat tertentu seperti perkebunan dan industri hewan potong. Monopsoni juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual tidak seimbang. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan adalah barang mentah. Yang ketiga, harga ditentukan oleh pembeli. Yang keempat, pendapatan tidak merata. Yang kelima, sering terjadi perselisihan. Pasar monopsoni juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus diketahui. Yang pertama, kelebihan pasar monopsoni yaitu kualitas produk terjamin. Yang kedua, penjual termotivasi untuk selalu melakukan inovasi terhadap usahanya. Yang ketiga, penentuan harga lebih mudah karena tidak terpengaruh oleh inflasi. Yang keempat, penjual akan lebih mudah menemukan pembeli tanpa perlu melakukan promosi terlebih dahulu. Sedangkan kekurangan monopsoni yaitu yang pertama, pembeli berlaku semena-mena, khususnya dalam penentuan harga. Yang kedua, keluhan penjual tidak didengar karena pembeli terlalu egois memikirkan keuntungan yang didapatnya. Yang ketiga, masalah ekonomi hanya ditanggung oleh penjual, seperti inflasi, deflasi, hingga kelangkaan bahan baku. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang integrasi vertikal, merger, dan matrix. Yang pertama, integrasi vertikal. Dalam konteks ekonomi mikro dan manajemen, integrasi vertikal adalah sebuah keadaan di mana seluruh tahapan dalam rantai supply dimiliki oleh sebuah perusahaan. Integrasi berlangsung dengan baik bila dapat menyebabkan penghematan teknis. Pada beberapa kondisi, integrasi dapat membangkitkan kekuatan pasar dalam pasar kepastian dan kebebasan untuk keluar masuk, seperti yang diasumsikan dalam hipotesa Adelman-Spengler. Kualifikasi menurut Adelman-Spengler terjadi karena yang pertama, rintangan untuk memasuki pasar dianggap penting bagi perusahaan-perusahaan yang sudah terlebih dahulu mapan dalam suatu industri tertentu. Yang kedua, input-input kritis. Perusahaan yang secara rasional terintegrasi dapat memilih untuk menjual pada harga yang secara cukup tinggi. Integrasi vertikal dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu integrasi vertikal hulu, hilir, dan hulu-hilir. Selanjutnya, merger. Merger hanyalah salah satu dari beberapa cara untuk memperoleh keuntungan dari integrasi vertikal. Pertumbuhan integral memungkinkan adanya integrasi walaupun memerlukan waktu yang agak lama. Efek-efek dari merger vertikal adalah keseimbangan antara dua hal. Yang pertama, penghematan bersih yang diperoleh dengan merger yang tak dapat diperoleh dengan pertumbuhan langsung atau kontrak jangka panjang. Yang kedua, efek-efek anti-kompetitif yang dapat terjadi secara meningkatkan halangan untuk memasuki pasar. Selanjutnya, peraturan-peraturan vertikal. Peraturan-peraturan vertikal meningkatkan perdebatan sejak tahun 1960, di mana peraturan tersebut meliputi yang pertama, peraturan teritorial. Peraturan tersebut mengurangi persaingan. Setiap situasi menyangkut dua kelompok utama, yaitu yang pertama,
Unit-unit lokal biasanya lebih sering mempunyai daerah monopoli yang luas dan eksklusif, serta mereka menekan pada supplier nasional untuk menetapkan peraturan. Yang kedua, para supplier umumnya lebih senang bila persaingan yang memaksimumkan pada tingkat eceran, karena dapat meluaskan tingkat output yang dapat dijual pada harga-harga yang disukai. Yang kedua, pengendalian harga penjual kembali. Pengendalian harga penjual kembali atau PHPK adalah penetapan harga eceran oleh produsen manufaktur yang sebenarnya banyak barang yang diperdagangkan secara adil termasuk buku, kamera, dan alat kecantikan, serta para produsen mencantumkan harga yang ditetapkannya pada label produk untuk mengedarkannya secara pribadi kepada para pengecer. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prayudi, NIM E20192212 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Saya di sini sebagai pemateri kedua dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang pengaruh besarnya perusahaan dan diversifikasi dan keuntungannya. Yang pertama, pengaruh besarnya perusahaan. Yang di dalam makalah kelompok 6 tersebut ada tabel tentang indeks ukuran perusahaan. Di sana ada indeks ukuran yang contohnya seperti finansial, yang isinya ada investasi, aset-aset, portofolio, dan keuntungan. Dan juga di sana ada konteks apa yang dilakukan oleh indeks tersebut, seperti kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber keuangan, aset-aset di bank, kemampuan menyeleksi surat-surat berharga sebagai aset, dan lain-lainnya. Mungkin alangkah lebih baiknya teman-teman untuk melihat sendiri pada makalah kelompok 6 pada poin 2.3. Nah, di sini diversifikasi perusahaan, pengaruh besarnya perusahaan ada beberapa bagian juga. Yang pertama tentang kekuatan pasar, yang kedua kontrol dan kepemimpinan, yang kedua efisiensi, yang ketiga efisiensi dan skala ekonomi, yang keempat stabilitas dan perencanaan, yang kelima kondisi pekerjaan dan perusahaan, dan yang terakhir kekuatan politik. Yang selanjutnya materi kedua tentang diversifikasi dan keuntungan. Diversifikasi merupakan suatu usaha keanekaragaman produk atau bidang usaha atau juga lokasi sebuah perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan guna tujuannya untuk menstabilkan alur jalan kas suatu perusahaan tersebut atau memaksimalkan diversifikasi sendiri. Ini ada beberapa strategi. Yang pertama, strategi diversifikasi konsentris. Yang kedua, strategi diversifikasi konglomerasi. Dan di sini juga ada tujuan perusahaan melakukan diversifikasi. Nah, tujuannya itu di sini di dalam makalah ini itu ada 5. Yang pertama, pertumbuhan nilai tambah. Yang kedua, meratakan risiko. Yang ketiga, mencapai sinergi. Yang keempat, mengendalikan pemasok dan distributor. Dan yang terakhir, pemenuhan ambisi dari personel manajer. Ya, mungkin lebih jelasnya lagi bisa dilihat di makalah dari kelompok 6. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari segi kata atau dari segi penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.